Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matil iman wal islam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratin mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar bersama kitab Manhaj Dakwah jilid pertama dari guru kita Syekh Arifin bin Ali bin Hasan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian fid dini wad dunya wal akhirah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruhu man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah. Yang kemarin. Barang siapa yang memberi contoh kebaikan, maka ia mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang meniru perbuatannya sampai hari kiamat. Dan siapa yang memberi contoh kejahatan, maka pun ia mendapat dosa orang-orang yang meniru perbuatannya sampai hari kiamatnya. Ini yang sangat lalu. Sedikit mengulang ya, ilmu itu kalau diulang mendapatkan pahala tasbih ya. Jadi bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, sebarkan kebaikan, beri contoh kebaikan. Nanti kalau kita dicontoh, kalau kita baik, dicontoh orang-orang mengikuti kita berbuat baik juga, kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, yang namanya amal jariah, ilmu yang manfaatnya. Pun sebaliknya, kalau kita berbuat jahat ya, diikuti orang, ngajari orang berbuat jahat, diikuti, dijalankan orang lain juga, itu kita mendapatkan kiriman dosa ya. Jadi hati-hati, apalagi dengan sekarang bermedia sosial ya, bikin status, bikin upload Instagram, media-media sosial, tebarkan kebaikan ya, sebarkan nasihat-nasihat, sebarkan nasihat dari ulama-ulama kita, guru-guru kita ya, itu biar dapat pahala yang mengalir terus. Kalau kita upload gambar-gambar yang tidak baik, kalimat-kalimat yang tidak baik, diikuti orang-orang, kita pun mendapatkan dosa. Selama itu masih terupload, dosa itu akan terus mengalir kepada kita. Itu loh masalahnya ya. Sepele kayaknya, besar di sisi Allah ya. Hati-hati. Sekarang zaman makin mudah mendapatkan pahala, mudah mendapatkan dosa. Hati-hati. Jangan pakai status yang gak jelas. Kemudian kalau Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafihi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa yang niat dengan amalnya hanya semata-mata karena dunia dan keindahannya, maka Allah pun akan memberi kepada mereka tanpa dikurangi. Mereka itulah yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Ini juga yang kemarin ya. Tidak apa-apa ya, kita biar ingat kembali. Mendapatkan, mereka itulah yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka dan gugur semua amal mereka. Yaitu yang kemarin, pada hari kiamat kelak dibangkitkan ahli Al-Quran, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mati syahid fisabilillah,
tetapi dimasukkan ke dalam neraka karena salah di dalam niat. Niatnya semata-mata ingin pujian manusia, ingin terlihat baik. Ya. Apapun kalau niatnya salah, kita bukannya dapat pahala, tetapi mendapatkan dosa. Tuh. Jadi ngaji itu yang kayak begini ini, yang kita ini takut. Ulama-ulama itu takut kalau umatnya Rasulullah itu sudah beribadah, sudah sholat, puasa dan sebagainya, tetapi tidak mendapatkan balasan dari Allah. Ini yang ditakutkan para ulama-ulama, guru-guru kita. Barang siapa suka bertemu kepada Allah, maka Allah pun akan suka menerimanya. Dan siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah pun tidak suka menerimanya, tidak suka menemuinya. Jadi semua itu kembali kepada niat. Bagaimana niat kita kepada Allah, bagaimana niat kita mengabdi kepada Allah, disitulah kita akan mendapatkan apa-apa yang kita niatkan. Kita meniatkan menyebarkan ilmu, akan mendapatkan balasan juga, ilmu yang manfaat minimal seperti yang saya artikelkan tadi ya. Saya awal-awal ngaji dulu, awal-awal diutus guru saya dulu untuk menyebarkan sholawat, menyebarkan nasihat-nasihat itu ingin merubah dunia, ingin merubah saudara-saudaraku jamaah Balikpapan, Papua, Manowari, Jakarta, Sulawesi, Sumatera, ingin tak rubah semua seperti yang saya harapkan, menjadi baik semua. Awal-awal syiar, perlahan-perlahan lama-kelamaan setelah saya bertambah wawasan, bertambah nasihat-nasihat dari guru saya kembalikan, termasuk sampai saat ini semakin saya mau menancapkan dalam hati saya bahwa jangan mengubah dunia, jangan merubah orang. Itu hidayah Allah, itu wilayahnya Allah. Tapi ubahlah dirimu sendiri, minimal rubahlah diri kita sendiri. Kita ngaji di sini untuk merubah diri kita sendiri, minimal untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita. Sudah. Masalah orang lain mau berubah atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhannya. Ya, kalau memang orang itu mau berubah, tentu ada usaha, ada niat, ada kesungguhan, ada bentuk tanggung jawab, ada bentuk disiplin. Ya. Tidak bisa orang itu berubah takdirnya, nasibnya, kalau bukan orang itu sendiri yang merubahnya. Lah, saya ini siapa? Kok mau merubah takdirnya orang? Ya. Saya berarti cuma menyampaikan. Wong saya sendiri belum tentu diakhirkan dengan kebaikan. Otomatis saya harus fokus dengan diri saya. Nah, gunanya, manfaatnya perkumpulan ini bersama-sama kita fokus untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Yang mau, kita sama-sama. Yang tidak mau, ya tidak bisa dipaksa. Ya, masa iya kita sesuatu itu dipaksa-paksa? Udah sama-sama besar, udah podo gede nih, terus podo iso mikirin mana baik, mana salah, sudah ngerti. Al-Quran, Ustadz, kampung-kampung semua sekarang semua bikin majelis-majelis di pojok sana, semua bikin majelis. Nasihat semua, hampir semua sama. Sekarang tugas kita, apakah kita bisa melaksanakan nasihat-nasihat itu? Ya. Quran dari dulu sampai kelak yaumil qiyamah ya seperti itu Al-Quran. Al-Fatihah dari dulu sampai nanti kiamat ya seperti itulah Al-Fatihah. Tinggal bagaimana kita mendalaminya, tinggal bagaimana kita merasakannya, tinggal bagaimana kita memasukkan Al-Fatihah itu
ke dalam hati kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami, gandeng kami berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu PR kita. Ngaji sudah bisa, alhamdulillah. Setelah ngaji bagaimana itu terserah masing-masing. Ya, bisa memanfaatkan, alhamdulillah. Tidak bisa memanfaatkan ya masing-masing. Ya, para ulama sudah menyampaikan sampai diteruskan murid sudah disampaikan. Setelahnya terserah Anda. Mugi-mugi minimal, saya tadi sudah ngobrol sama saudara-saudara ini, sama Mas Muslikin. Sekarang ini saya sudah pakai yang level terbawah. Sampai saya ngomong sama Mas Muslikin, saya sekarang sudah pakai dalil yang paling mudah. Minimal masih mau hadir, aku masih bisa menyampaikan ke guru saya, guru tolonglah itu, gitu-gitu masih mau hadir. Aku sampai ngomong sama Mas Muslikin, tolong diakoni murid Gus, minimal bersenen si teko, alhamdulillah. Teko lho wis alhamdulillah. Coba wis ngaji model apa ini coba. Wis teko alhamdulillah. Mangan teko telat liwis gak apa-apa, sing penting teko alhamdulillah. Muga-muga dimasukno dalam rombongan ulama-ulama kita, guru-guru kita lho. Coba nek sik gak iso, Masya Allah wis sembuh. Nasib umat Rasulullah ini. Ya. Loh, coba semoga kita mendapatkan manfaat. Ini juga saya sampaikan yang tadi sudah saya sebarkan ke saudara-saudaraku. Ijazah sholawat fatih dari guru kita Syekh Arifin bin Ali bin Hasan ya. Sholawat fatih itu agar dibuka pintu hidayah bagi kita, agar dibuka pintu pengampunan bagi kita, agar dibuka pintu rezeki bagi kita, agar dibuka pintu-pintu kemudahan bagi kita. Mungkin inilah jawaban yang selama ini saya pusing kepala, selama ini mungkin saya sesat di dalam dada. Bagaimana saudara-saudaraku ini, ya Allah, ya Rasulullah, ya Guru, bagaimana saudaraku semua ini bisa selamat dan bisa masuk dalam rombonganmu. Mungkin ini jawaban dari beliau. Diijazahi sholawat fatih yang mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar, bahkan sudah diamalkan istiqomah, dikuatkan lagi dengan ijazah dari guru kita, sholawat fatih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adud. Semoga bermanfaat, diamalkan setiap habis sholat fardu satu kali aja ya, nggak bisa setelah sholat fardu, seingatnya satu hari sekali ya. Al-Fatih futuh dibuka, malesnya dibuang sama Allah, dikasih disiplin, dikasih kecerdasan. Al-Fatih dibuka, sing kalah dimenangno, sing susah diringankan, diangkat susahnya, dibuka. Al-Fatih futuh dibuka. Semoga manfaat fid dunya wal akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.